biar mereka jangan sampai gagal-gagal mulu, saya suruh giniin. Ayo semua, pokoknya udah habis merengnya langsung taruh di kepala. Jadi nggak ada yang berani Bu aneh-aneh, diliatin terus. Karena saya harus taruh begini. Kalau dia tumpah, kena kepala dia, bener gak? Nah, jadi dia harus detail. Nah, kalau kayak gini, merengnya sempurna tuh kayak gini, mau taruh di kepala saya juga gak apa-apa. Terus kita diemin. Jangan kelamaan. Yuk, kita bikin mereng. Nah, ini yang paling penting untuk bikin mereng. Satu, bikin mereng, stainless bowl gak boleh basah. Sama sekali nggak boleh basah. Jadi pastiin kalau kita nuang putih telur, kita lihat dulu nih. Kalau perlu pegang-pegang Bu, begini Bu. Oh iya bener udah kering, baru masukin telur. Ada sedikit kandungan basah aja, merengnya nggak bisa kaku. Putih telurnya susah banget kaku. Itu yang pertama. Yang kedua, putih telurnya harus fresh. Kalau nggak fresh, susah juga untuk bisa jadi soft pick. Cara bedainnya gimana chef telur itu bisa fresh? Ini semua saya spill nih. Ambil mangkok, taruh air, celupin telurnya. Kalau dia ngambang di tengah, udah mulai tuh biasanya telur 2 minggu. Jadi taruh sini. Kadang di pasar tuh suka gitu, udah didiemin seminggu, bilangnya seger, fresh. Kadang kita kalau buat bikin roti, bikin kue, bikin chiffon apalagi itu bahaya. Kalau udah ngambang, jangan coba-coba dibuka Bu, langsung buang aja. Itu pasti bau dalamnya. Jadi gitu bedain telurnya, karena penting banget nih untuk mereng. Kalau bikin mereng itu, gunakan hand mixer tentunya. Pakai balon whisk, mau secepat apapun tangannya sampai keriting itu susah untuk soft pick. Bisa tapi susah. Lalu nanti kita pakai speednya medium aja ya Bu ya. Speed medium kayak gini, kita mix aja sampai dia berbuih. Nanti abis itu kita masukin baru gula. Gulanya jangan langsung dimasuk Bu. Ini yang udah-udah biar cepet chef. Pluk semua tambah, diaduk. Itu nanti bikin merengnya ini bisa overmix. Karena untuk bikin gulanya larut, kita kan butuh waktu. Tapi kalau langsung dimasukin, nanti dia tuh kita kencengin kan speednya kan, dia akan cepat sekali untuk jadi soft pick gitu. Sedangkan gulanya belum benar-benar rata. Jadi pelan-pelan. Saya selalu kasih 3 step. Jadi 3 step itu berarti satu bowl seperti ini dibagi 3. Satu. Udah, sekarang lagi nih ya terakhir. Taruh 3 kali. Kalau udah 3 kali udah beres. Setelah ini saya menggunakan air lemon. Boleh nggak chef diganti sama cream of tartar? Biasanya orang pakai cream of tartar ya. Cream of tartar itu kurang lebih paling seperempat sendok teh. Tujuannya untuk apa cream of tartar? Supaya putih telurnya ini nggak bau amis. Yang pertama. Yang kedua, dia membantu bikin putih telurnya ini jadi ngangkat, jadi soft pick. Tapi karena biasanya orang kalau makan pakai cream of tartar itu suka sakit mah, terlalu kencang, nggak alami, suka GERD, tahu ya ada yang GERD. Jadi kita ganti sama air lemon. Ini air lemon ini acidnya tuh sebanding sama cream of tartar. Tapi kalau lemon ini alami. Ya, boleh lemon, boleh jeruk nipis, sesuai dengan kandungannya. Air lemon itu bukan air campur lemon ya Bu ya, bener-bener air lemon yang diperes, ditimbang 10 gram, misalnya gitu. Kalau ini 15 gram ya resep untuk 4 loyang, oke? Aduk terus. Ini kalau ngaduk, Ibu jangan gini nih Bu ya, lihatin ya semua ya, jangan kayak gini. Wah, siapa nih yang suka begini-begini? Jangan, kita puter ininya. Tangan kita nggak usah sampai gini-gini. Jangan ngerusak tekstur dari mereng. Jadi jangan sampai digoyang-goyang. Gini aja tuh ya. Yang paling penting kalau bikin mereng, pinggirannya ini karena suka nggak kesentuh sama mixer. Makanya saya bilang diputer gini tuh ke kiri. Kelihatan nggak? Ya, pinggirannya gini, nanti ke tengah lagi. Dan yang namanya bikin mereng itu nggak pernah bisa dimenitin. Kita mix aja dulu. Kurang lebih kalau dengan kecepatan medium kayak gini ataupun udah high speed, udah biasa, cepet sih. Kalau sedikit gini nggak nyampe 5 menit. Kalau lumayan banyak, biasanya 8 menit, 7 menit, 7-8 menit lah udah, nggak nyampe 10. Udah oke. Hati-hati sama yang speednya kenceng ya Bu ya. Kalau nggak biasa, nanti dia bisa overmix. Jadi medium aja. Kalau saya udah biasa untuk mempercepat, jadi saya kencengin. Ya, diaduk ininya digoyangin supaya dia muter pinggirannya. Jadi tangannya ini diam aja biar nggak capek. Bayangin kalau kita bikinnya harus sehari 50 loyang loh. Amin gitu. Pesanan lagi banyak. Kalau begini-begini terus Bu, ini sakit banget, pegel. Jadi gini aja ya. Sekarang kita tes dulu. Dulu saya kalau ngajarin ke bakery biar mereka jangan sampai gagal-gagal mulu, saya suruh giniin. Ayo
semua. Pokoknya udah habis merengnya langsung taruh di kepala. Jadi nggak ada yang berani Bu aneh-aneh, diliatin terus. Karena saya harus taruh begini. Kalau dia tumpah, kena kepala dia, benar nggak? Nah, jadi dia harus detail. Nah, kalau kayak gini, merengnya sempurna tuh kayak gini, mau taruh di kepala saya juga nggak apa-apa gitu. Cara lain gini, diangkat aja. Kalau dia udah nggak jatuh, ini soft pick yang paling bagus. Sampai twing gitu ya, kelihatan ya? Ada twing gitu, tapi dia nggak jatuh. No, saya goyang-goyang, twing, 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 twing. Ini soft pick baru. Kalau sampai kaku banget, itu agak over sedikit. Ditambah mix lagi dikit, pasti jadinya split, pecah, jadi berair. Lalu yang kedua, kelihatan nih kayak awan, ya, warnanya putih, kelihatan kayak awan, dan jangan kelamaan Bu, ya. Keasikan, saking senengnya ngeliatin putih telur sampai wah gitu. Jangan kelamaan, ini nggak boleh lama-lama. Maksimal 5 menit, itu pun dinginnya kayak gini. Kalau panas, jangan main-main Bu, langsung turun dia bisa-bisa ya. Jadi kita langsung masukin dengan teknik apa? Nah, pancing, teknik pancing. Teknik pancing itu dari putih telur ke adonan yang pertama. Aduk. Tuh, ya, ambil sedikit, taruh sini, aduk. Aduknya gini. Jangan digini-giniin, Bu. Udah digini-giniin, tengahnya diubek-ubek terus. Dari luar pakai spatula ke dalam, ya. Bawahnya lagi. Saya biasa gini tuh, saya angkat. Tuh, ya. Pastiin dalam-dalamnya juga. Oke, udah kelihatan tercampur kayak gini, dari sini kita masukin ke mereng. Kenapa harus dipancing kayak tadi? Supaya dia lebih cepat nyatu rata. Ingat, ada kandungan minyak dan kandungan yang bukan minyak. Jadi untuk menyamai jadi satu, itu dia harus dipancing. Berlaku sama semua bikin kue apapun. Pancingnya dari yang liquid, jadi dari yang tidak ada minyak ke ada yang ada minyak. Dari ada bahan ada minyak ini, dari yang nggak ada ke ada. Campur baru ke sini lagi. Gampang kok. Tuh, kita ambilnya gini, jangan terlalu lama. Pastiin putih-putihnya ini udah kecampur sama si kuning. Jangan sampai masih ada putih kuning. Karena putihnya ini kita sangat butuhin untuk ngokohin si sifonnya. Nah, ini kita tuang ya. Kita tuang ke loyang. Supaya lebih enak, biasa kita timbang. Karena tadi balik lagi, kita bikin mereng, itu nanti ada yang bisa lebih ngembang, ada yang bisa lebih kurang. Jadi itu bisa beda-beda, tapi bedanya nggak banyak. Putih telur ini untuk membantu mengangkat adonan supaya dia tinggi ke atas. Dia ngembang dan dia jadinya lembut, habis itu bantu mengokohkan. Dan tujuannya ada lemon, si jeruk nipis, ngebantu untuk apa? Tuh, menghilangkan amis sama supaya putih telurnya itu jadi mereng. Karena yang namanya putih telur dicampur acid, itu dia pasti jadi ngembang. Dia pasti jadi putih. Tapi tanpa putih telur, tanpa lemon bisa nggak chef? Bisa sebenarnya. Tapi dia kurang mantap nanti. Jadi soft picknya tuh nggak benar-benar kayak awan. Agak sedikit masih cair-cair liquid sedikit aja, kurang lembut bener. Nanti di sifon akan berpengaruh. Abis udah ditaruh di loyang gini, jangan lupa dia apa? Hentak-hentakan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dah, selesai. Ya, nanti bubble-nya nangkap tuh tadi. Abis itu digini-giniin, jangan lupa. Ya, diputar ini supaya kenapa? Setelah kita beginiin, tiba-tiba ada kayak yang meletup-meletup, pluk, pluk, pluk gitu dikit. Bubble-nya tuh keluar. Supaya kenapa? Sifonnya nggak bolong-bolong dalamnya. Ya, nggak ada udara. Udah ditepuk-tepuk ini, dah, bubble-nya kan keluar. Kadang tuh masih ada lah, saya tepuk berkali-kali, mungkin dia masih ada yang kayak nyangkut di tengah-tengah kali ya, udaranya. Harus digoyang-goyangkan kiri. Supaya dia kegeser-geser. Itu satu. Bisa juga pakai tusukan gigi yang panjang, tusukan sate, diginiin supaya benar-benar nggak ada udaranya lagi. Memastikan aja 2 hal itu aja. Itu jangan lupa sebelum kita panggang.